Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rumpel UI 2020. Gimana nih kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran ekonomi pertemuan kedua. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang badan usaha, koperasi, kebank sentralan, dan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Ada 3 jenis badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. BUMN terdiri dari Persero, Perum. BUMS terdiri dari perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT. Dan yang terakhir, untuk badan usaha, kita akan membahas koperasi. Yang pertama Persero. Persero adalah badan usaha yang sebagian besar atau minimal 51% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Ciri-cirinya berusaha untuk memperoleh keuntungan, status badan usahanya sebagai PT, modalnya terdiri atas saham, dipimpin oleh dewan direksi, dan karyawannya berstatus sebagai pegawai badan usaha swasta biasa. Yang kedua, kita akan membahas Perum. Apa sih Perum itu? Perum adalah badan usaha milik pemerintah yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui kegiatan penyediaan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, Perum Perumnas, Perum Pegadaian, Perum Bulog, Perum Peruri, dan Perum Damri. Ciri-cirinya, kegiatan usahanya dilakukan untuk kepentingan umum, berstatus badan hukum, dan modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dipimpin oleh Dewan Direksi, karyawannya berstatus sebagai pegawai badan usaha negara. Dan untuk Perum, laporan tahunan badan usaha disampaikan kepada pemerintah. Lanjut, kita akan membahas badan usaha milik swasta. Yang pertama, kita akan membahas perusahaan perseorangan. Seperti namanya, perusahaan ini dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh atas semua resiko dan kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Karena dimiliki oleh satu orang, maka perusahaan perseorangan memiliki modal yang tidak terlalu besar, tidak berstatus badan hukum, dan pengelolaan perusahaan tergantung kepada pemilik sebagai pemimpin perusahaan. Keuntungan atau kerugiannya juga ditanggung oleh dirinya sendiri. Yang kedua, kita akan membahas firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha bersama dengan tujuan mencari keuntungan. Ciri-ciri firma, yang pertama, terdiri dari minimal 2 orang. Anggota firma biasanya sudah saling mengenal, tanggung jawab para sekutu tidak terbatas, dan setiap anggota atau sekutu memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian dengan orang lain tanpa harus ada perjanjian dari anggota lain. Jadi setiap orang bebas nih melakukan perjanjian dengan orang lain tanpa harus diketahui oleh anggotanya yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas CV. Nah, ada yang khas dari CV, yaitu adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa sih CV itu? CV adalah persekutuan antar beberapa orang untuk mendirikan suatu usaha di mana ada yang bersifat sebagai sekutu aktif yang menjalankan usahanya atau sekutu pasif yang hanya menyertakan modal. Kelebihan CV adalah pendiriannya relatif mudah dibandingkan dengan pendirian PT, kebutuhan modalnya lebih mudah dipenuhi, dan pembagian tanggung jawab manajemen lebih baik dibanding perusahaan perseorangan. Dan yang terakhir, kita akan membahas perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemilik saham hanya terbatas pada jumlah saham yang ia miliki. Ada beberapa kelebihan dengan adanya perusahaan perseroan terbatas. Yang pertama, tanggung jawabnya terbatas hanya kepada pemegang saham, kemudahan dalam memperoleh tambahan modal, adanya
kekayaan antar pemilik dan pengurus, keberlangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung kepada satu orang, dan saham-sahamnya lebih mudah diperdagangkan, khususnya untuk PT yang sudah terbuka atau PT yang sudah go public. Selanjutnya kita akan masuk ke koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, koperasi memegang teguh asas kekeluargaan. Ada beberapa prinsip yang dipegang oleh koperasi. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, adanya pembagian SHU kepada anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, dan kerjasama antar koperasi. Lanjut, kita akan membahas macam-macam lembaga keuangan non-bank. Ada beberapa contoh lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, perusahaan asuransi, pegadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan sewa guna, bursa efek, lembaga dana pensiun, dan modal ventura. Untuk bank, ketika bank ingin memberikan pinjaman kepada nasabah, bank harus memperhatikan nih prinsip-prinsip pemberian modal atau yang disebut dengan 5C. Apa aja sih yang termasuk 5C? Yang pertama, karakter. Jadi, bank harus mengetahui bagaimana karakter orang yang ingin diberikan pinjaman. Yang kedua, capacity. Apakah si penerima kredit atau nasabah mampu mengembalikan uang yang ia pinjam. Yang ketiga, kapital. Sumber modal yang ada sekarang. Yang keempat, kolateral. Apakah si nasabah memiliki jaminan atas pinjamannya? Dan yang terakhir ada condition. Apakah prospek yang akan mendatang memungkinkan untuk si nasabah tetap membayar pinjamannya? Lanjut, kita akan membahas Bank Sentral. Di Indonesia, yang berlaku sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia ada dua, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur melalui laju inflasi, dan kestabilan nilai rupiah juga dapat diukur dengan mata uang lain atau dengan nilai kurs. Ada beberapa tugas Bank Indonesia. Yang pertama, melaksanakan kegiatan moneter, melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Jadi, untuk mencapai tujuan Bank Indonesia harus melaksanakan tugas-tugasnya demi menjaga kestabilan nilai rupiah. Demikian materi hari ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, yuk kita diskusikan di room chat. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga. See you teman-teman.